Allah anugerahkan kepada kita panca indera. Panca indera ini harus kita gunakan kepada semestinya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki gitu loh. Gunakan untuk beribadah, digunakan untuk tilawah Al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yuzhiruhu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah masami'a qalbi li dzikrika, amin. Amin. Warzuqni ta'ataka, Amin. wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabik. Amin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, Amin. wa amalin la yurfa'u, Amin. wa du'ain la yustajab. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Hadratul mukarramin, jemaah pengajian rutin Masjid Islahul Ummah yang sama-sama mengharap ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya, yang tak terhingga banyaknya, yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya, yang dianugerahkan kepada kita semua. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan yang Allah berikan adalah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa berjumpa melalui pengajian rutin. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Salawat dan salamnya semoga Allah limpahkan, Allah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya. Ma'asyiral muslimin, berbicara tentang ilmu, saya teringat kepada apa yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kata beliau, ala la tanalul ilma illa bisittatin saumbika an majmu'iha bibayanin zakain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ingat, pencari ilmu tidak akan pernah didapat kecuali dengan 6 hal, dan aku berkenan ingin menjelaskannya secara rinci, kata Imam Ali karramallahu wajhah. Apa itu syarat yang 6? Yang pertama, zakain, memiliki kecerdasan. Jadi siapapun pencari ilmu, baik laki maupun perempuan, tua maupun muda, maka syarat pertama zakain, memiliki kecerdasan. Gitu. Kemudian yang kedua, wahirsin. Wahirsin itu sungguh-sungguh. Lamun cek bahasa Sunda mah kasangserem. Kumaha gambaranana kasangserem? Peureum kadeuleu bentak karasa. Itunya, jika budak resep kana main bola, bola. Resep kana lang-layangan dibabaca. Itu gambaranana cek orang Sunda, peureum kadeuleu bentak karasa. Ti peuting ka impi-impi, ti beurang ngabarung sinang. Mah pasti adi. Itu. Dakain wajizan wastibarin, yang ketiga sobar. Kenapa mencari ilmu harus sobar? Sobar
malam Senin teh sakurang-kurang nama loba gogodana, loba barebedanana. Makanya doana Allahumma paksakeun. Ya Bu ya, Allahumma paksakeun. Paksakeun mah sabar. Kenapa? Karena ini bagian dari ketaatan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam ketaatan. Tuh, yang kedua, duduk di majelis ini betul-betul memerlukan kesabaran, baik laki maupun perempuan. Oleh karena itu saya kalau di pengajian majelis taklim, ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh nangunyar we Bu, isi cangkel mah emok. Entong emok bari nyabok. Ya Allah, emok cabok, ya Allah sila, geus dibulak-balik ka kenca jeung ka katuhu. Geus nagog, geus ditangkep tuur teh kaogo pisan eta tuur. Ya wayahna we. Ya, bari jeung kudu ngupingkeun, dakain wahirsin wastibarin. Yang ketiga wabulghatin. Bulghah harus ada. Nah, di sini mah 3 nih yang kontribusi. Kahiji bibi, kadua mamang, katilu uwa. Bibina biaya, uwana wadana, waragan, mangna mangdana gitulah. Jadi biaya, waragan, mangdana ya di situ. Kenapa? Ya bagi yang jauh ke sini harus berkorban, pakai motor kudu pakai bensin, bensin kudu dibeli ku duit gitulah. Atuh anu caket meureunnan ka masjid kudu didadamping, adi dadamping ku sinyang, sinyang kudu dibeli kunan ku duit. Itu ibu-ibu kudu make mukena kain rukuh tina kain, ayana di mana di toko, di tukang jahit dibelina ku duit. Walaupun duit bukan segala-galanya, tapi kita sadar segala-galanya perlu. Dah ngerti perlu duit mah. Itu ya, dakain wa hirsin wa sibarin wa bulbatin wa irsyadi ustadzin, guruna anu kudu nginterkeun, anu kudu mandu gitu kan. Jadi guru mursyid kudu ngabimbing, simkuring sanes guru mursyid. Dan mudah-mudahan ya hoyongna mah tiasa gitulah mandu. Sama-sama lah, sama-sama belajar. Nah, watuli zamani lila waktuna. Ya, lila waktuna lain ukur sa Senin. Tapi geus Senin ti malam Senin ti kamari. Luar biasa istilah di urang bapan di Sunda, ngaji poe rebo-reboan, ngaji poe kemis-kemisan, ngaji poe Jumaah-Jumatan, ngaji poe Sabtu-Sabtuan, ngaji malam Ahad jihad, ngaji malam Senin ngamen gitulah. Barupalah disandar-sandarkeun ka dinya teh nanaon lah enggak apa-apa. Eusina ngaji-ngaji keneh. Usum muludan, usum rajaban, usum tahun baru Muharraman eusina ngaji. Ya masyaallah. Inilah masyarakat muslimin. Itu can ngarti sabulan tungguan sugan 2 bulan. Can ngarti 2 bulan tungguan sugan 1 tahun. Can ngarti 1 tahun tungguan sugan 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun yang seterusnya. Lila waktu. Oleh karena itu jangan seperti caranya mel jahe, begitu direnos hayang tep wewewe lah ayeuna ken. Belajar ilmu mah masyaallah luar biasa. Kembali kana zakain kecerdasan kabagi kana 2. Yang pertama ada yang disebut dengan kecerdasan atas dasar kecintaan Allah, mahabbatullah. Allah memberikan kecerdasan kepada seseorang atas dasar asar tina ibadah. Banyak para ulama ya yang cerdas tanpa belajar. Yang kedua kecerdasan muktasabah, hasil belajar. Taklim seperti di antara ulama yang cerdas tanpa melalui proses belajar ya, di antaranya Imam Sya'rani yang mengarang kitab Mizan Sya'rani. Beliau itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan apa yang disebut dengan mukasyafah. Hasil karyanya sama dengan hasil karya Imam Syafi'i radhiyallahu. Ya, ini luar biasa. Dari mana? Dari asar ibadah ketika Allah resep. Allah cinta, Allah kasih, diberi Allah Subhanahu wa taala anugerah ilmu. Itu masyaallah muslim. Oleh karena itu balik lagi harus sungguh-sungguh ya,
Bagaimana sungguh-sungguh jika nonton bola? Mau nonton bola aya nunutan teu? Ada yang ngantuk enggak? Nggak ada tuh ngantuk mah teu katingali goalna batul surak orang kerek. Demikian pula kita talab ilmu, jangan ada yang ngantuk. Dan saya pernah ceritakan bagaimana nasibnya yang ngantuk. Kalau ngaji dengan saya jangan sampai ngantuk, nanti kelanjutan tuh. Ya, masih ingat waktu ngantuk. Oleh karena itu kita sungguh-sungguh lah udah. Masyarakat muslim itu ya, alala tanamul ilma illa bisitatin saumbika an majmu'iha bibayanin zakain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadzin wa tuli zamanin. Apal ibu apal? Belum. Ai dinyanyikan biasanya sok kencang apal. Insyaallah itulah ya. Daslah wa hirsin kasengserem kirim ka deuleu bentak karasa dipenting ka impi-impi ti beurang ngambarung sinang hayang papanggih jeung ngaji itu hayang papanggih jeung ngaji. Anu ka impi-impi we malam Senin ngaji. Ya. Oleh karena itu kita harus mempertimbangkan, saya sendiri mempertimbangkan, ya malam Senin bisa hadir mah ngaji, kira-kira itu bisa, ya diundur, reschedule, entong poe minggu liliaran anak lieur, poe minggu mah puncak mah macet, ya solusi jam 7 kakara dibuka, masya Allah, gitu. Lieur kan gitu, liar poe minggu teh, mending poe naon kapaksa-paksa ting mah ahad jalan jongol lah. Paksa ting mah berangkat memeh panan poe terbit balik panan poe geus magrib panan poe tos tenggelam. Masyarakat muslimin lanjut hanca kita ini wa alaika bisyukrillah ala ma an'amallahu bihi alaika ma bika min ni'matin fi zahirika wa batinika wa dinika wa dunyaka ila wahya minallah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa ma bikum min ni'matin faminallah. Satu keharusan kepada kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, baik nikmat yang zahir maupun yang batin. Baik nikmat itu yang nampak maupun yang tidak nampak. Wa dinika, kenikmatan agamamu, duniamu, itu semuanya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk kenikmatan lahiriah, Pak? Kenikmatan lahiriah, alhamdulillah kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melihat dengan jelas, banyak. Walaupun saya harus sudah disambung pakai kacamata. Ini kenikmatan sudah dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bagi bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian yang masih belum disambung, segera manfaatkan itu karunia Allah Subhanahu wa taala untuk melihat firman-Nya, melihat bacaan-bacaan yang diridhoinya, untuk mempelajari agamanya dengan optimal. Gunakan itu fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Paling sedih kalau satu kesempatan kacamata katinggalin rek ngaji. Subhanallah, dibelel-belel terus dikeceng-keceng da buku kita katingali. Bacaan anak geblek. Ibu ada yang satu nasib dan sepenanggungan dengan saya? Masya Allah, luar biasa. Nah, disambungnya begini, beraya ketingali. Tapi ada duit mah teu kudu make kacamata, aneh duit mah. Ya, dihitung bari peureum ge apal 100.000. Masya Allah. Nah, ini bedanya. IP akhiratin mah kudu di kacamata. Nah, ini yang lahir. Telinga lahiriah kita ini bisa mendengar apapun. Ya, baik suara yang mengenakan maupun suara yang tidak mengenakan, kedengaran sama telinga kita. Masya Allah. Ya, suara yang Allah ridhoi dan mungkin suara-suara yang Allah murkai mungkin kedengaran sama telinga ini. Ya, oleh karena itu maka telinga ini harus sering kita diperdengarkan kepada kalimat-kalimat
dan suara-suara yang Allah ridho kepadanya. Ya, insyaallah. Alhamdulillah. Dan kita masih jelas, masih jentre, masih atra, pertela mendengarkan suara apapun. Ayam berkokok, ya. Kumaha kongkorong kan tak? Kukuruyuk. Suara naon eta, Pak? Suara naon? Eong, suara naon? Sim kuring da mah lain ucing. Masya Allah, gitu. Bisa ngebedakan kan? Suara ucing, suara ayam, suara kambing, bisa membedakan. Coba, kalau telinga kita sudah tidak bisa membedakan mana suara ucing, mana suara anjing. Riweuh kan, Pak? Perlu diservis kemana? Ke dokter THT. Masya Allah. Hidung, coba kita hidung. Ini hidung ini Allah Subhanahu wa taala sengaja membuat hidung lubangnya ke bawah. Bukan ke depan, ke bawah. Kabayang lamun lubang na ka luhur usum hujan. Ngarebek we meureun masyaallah. Ya. Cacakan kahanap dan hidung ini luar biasa, Pak. Kalau dilihat dari sisi fisiknya. Ya. Ada bulu-bulunya, ini bulu-bulunya berfungsi sebagai filter untuk menyaring udara yang masuk. Ya. Oleh karena itu ya lamun rogok saeutik teu kudu dicukuran ka tukang cukur, buntingan tek sapali tong didembeskeun deui karena filter. Dan hebatnya luar biasa anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, ini hidung kita bisa membedakan mana ikan yang digoreng dan mana ikan anu digarang. Nu digoreng ku minyak, digarang dina catang tahu. Bisa bedakeun. Ngalangkung ka dapur batur pelengseng, naon ieu? Goreng bawang. Ngalangkung ka dapur batur pelengseng, naon ieu? Goreng jengkol. Subhanallah, ngaruhi langsung hebat. Ya, luar biasa. Teu pernah nyalahan. Masya Allah. Mulut, lisan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan masih jelas, masih eces, masih jentrein. Ini bentuk-bentuk lahiriah. Tangan masih bisa bergerak, ya, kaki masih bisa melangkah. Ini luar biasa kenikmatan lahir. Belum batiniahnya. Ada satu kebahagiaan yang tidak bisa diukur oleh duit, tidak bisa diukur oleh materi. Bahagia hati bunga. Orang mukmin, kapan bahagianya orang mukmin? Cirinya orang mukmin, cirinya orang yang beriman. Ketika yang bersangkutan melakukan kebaikan, dia bahagia. Bahagia. Datang ke pengajian seperti ini, begitu selesai dan flow, bahagia. Itu. Sedang mengikuti pengajian, bahagia. Kalau sedang mengikuti pengajian merasa tersiksa, ciri iman turun. Harus dinaikkan itu. Ya, kenapa? Iman temperaturnya sedang turun. Lamun ke pengajian merasa tersiksa. Oleh karena itu harus happy lah. Tidak happy bagaimana duduk di karpet empuk, minum minumannya Cleo, masya Allah. Komo lamun aya cikok pakai gul, bahagia pisan. Ya, bahagia pisan bau ya. Gitu. Ini cacakan ngaji di Cipanas, konsumsinya di Ciherang. Gitu. Alhamdulillah bahagia gitu. Nah ini. Nasyaallah muslimin. Itu lahir batin. Agama kita alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hambanya yang beriman dengan memeluk keyakinan dinul Islam yang al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Ya, insyaallah mudah-mudahan keimanan kita terus ya semakin hari semakin kuat sehingga kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala istiqomah dalam ketaatan kepadanya. Ini semua wahya minallah, anugerah dari Allah Subhanahu wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada kenikmatan yang diperoleh oleh kamu sekalian kecuali anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu masyarakat muslimin,
maka wajib kita bersyukur atas segala nikmat yang kita peroleh ini. Apa itu syukur? Nah, syukur kita sekarang bulan Agustus, tanggal berapa Pak? Agustus nih, tanggal 11, besok tanggal 12, hari Sabtu yang akan datang tanggal 17, hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Patut kita bersyukur. Ya, harus kita syukuri nikmat kemerdekaan, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, apa sih syukur itu? Syukur menurut kaidah para ulama, sarful abdi jami'a alama an'amallahu alaih ila ma khuliqa li ajli. Yang dimaksud dengan syukur itu adalah menggunakannya si hamba kepada seluruh kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, berikan kepadanya, yang justru Allah Subhanahu wa taala menganugerahkannya itu untuk digunakan bersyukur kepadanya gitu. Seperti kita, Allah anugerahkan kepada kita panca indera. Panca indera ini harus kita gunakan kepada semestinya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki gitu loh. Gunakan untuk beribadah, digunakan untuk tilawah Al-Qur'an, digunakan untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, yang mendatangkan keuntungan bukan saja untuk pribadinya, juga keuntungan, kemanfaatan bagi yang lain. Gitu. Oleh karena itu, mohon maaf kepada para pemuda, kepada remaja, nanti kalau ada acara syukuran HUT RI ke-79, isinya harus relevan dengan makna syukuran. Jangan judulnya syukuran tapi isinya bukan syukuran. Kalau isinya mau hiburan, tidak usah disebut malam syukuran, sebut saja malam hiburan, gitulah. Ya. Nah, hiburan yang dalam batas-batas masih dibenarkan, masih ada batas-batas toleransi. Jangan melakukan hal-hal yang di luar dari aturan. Itulah masalah muslim. Bagaimana bentuk syukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan? Yang pertama, syukur itu dengan lisan, bil lisan. Yang kedua, ada syukur bil jinan, dengan hati. Yang ketiga, ada syukur bil arkan, dengan jiwa raga kita, ya, dengan anggota badan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun." Fadhkuruni, ingatlah kamu sekalian kepadaku, berzikirlah kamu sekalian kepadaku, azkurukum, kata Allah, aku akan ingat kepada kamu sekalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kamu sekalian kepadaku, wala takfurun, dan janganlah kamu sekalian mengingkarinya. Jadi segala macam kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka kita harus mensyukurinya. Bagaimana cara mensyukurinya? Yang pertama, menghindarkan diri dari sifat-sifat, dari penyakit-penyakit hati. Menghindarkan diri dan membersihkan diri dari penyakit-penyakit yang biasa menghinggapi hati. Mana penyakit yang biasa masuk ke dalam hati manusia? Penyakit iri, penyakit dengki, penyakit kibir, penyakit fitnah, dan lain-lain. Maka itu harus dihilangkan. Karena kalau ada di dalam hati seseorang, berarti tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan hati kepada kita. Kenapa? Ya, karena Allah tidak suka dengan sifat-sifat tadi. Kemudian jangan mengingkari nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, jangan mengingkari
Kenikmatan sekecil apapun harus kita syukuri. Harus kita ucapkan terima kasih kepada Allah, ya, dalam bentuk syukur. Syukur nikmat, ya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Andaikan kamu sekalian bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, la azidannakum, ya, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menambahi kenikmatan yang telah Allah berikan kepadamu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Namun apabila kamu sekalian mengingkari kenikmatan yang telah Allah berikan, tunggulah, ya, azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tadi syukur dengan lisan. Paling tidak ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, ya. Kemudian setelah itu syukur dengan hati. Bagaimana syukur dengan hati? Mengakui bahwa seluruh anugerah dan kenikmatan yang telah Allah berikan sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik kenikmatan lahiriah maupun batiniah, seperti yang tadi disebutkan, yang telah diuraikan, itu semuanya atas anugerah Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadza min fadli rabbi. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana syukur dengan bil arkan? Artinya mensyukuri dengan segenap jiwa raga kita, ya. Dengan segenap jiwa raga kita. Kata orang yang sholih mengatakan, man syakara bilisanihi walam yashkur bi jami'i a'dha'ihi famathaluhu kamasali rajulin lahu kisaun fahoda bitarfihi walam yalbasuhu fama yanfa'uhu zalika minal kharri wal barradi wasaldi wal matar. Kata orang bijak, barang siapa orang yang bersyukur dengan lisannya atas kenikmatan yang Allah berikan, alhamdulillahirabbil alamin, tapi yang bersangkutan tidak mengekspresikan rasa syukur itu dengan anggota badannya. Bagaimana anggota badannya? Ya, melalui apa yang telah diperintahkan, melalui sholat, melalui saum, gitu kan, dengan perintah-perintah yang wajib maupun yang sunat, itu sebagai bentuk syukur atas kenikmatan yang telah Allah berikan. Barang siapa yang bersyukur dengan lisannya tapi tidak bersyukur diwujudkan dalam bentuk gerakan ekspresi melalui gerakan badannya, maka tidak ada ubahnya seperti seseorang yang memiliki baju, seseorang yang punya baju, fahoda bitarfihi walam yalbasu, yang bersangkutan bukan menggunakannya tapi diambil ujungnya, dijiwir gitu loh, dijiwir itu baju itu kemana-mana, ya. Walam yalbasu, tidak dipakai sama yang bersangkutan. Ini seperti saya kacamata nih, dijiwirnya kacamata teh tidak dipakai umpamanya, ya. Nah, pamayan fau, bagaimana bisa bermanfaat, ya. Famayan fau dzalik, bagaimana bisa bermanfaat dari hal seperti itu, minal hari wal baradi wasaldi wal matar. Sedangkan tujuan mengenakan baju ini adalah untuk melindungi badan dari teriknya panas matahari, dari dinginnya cuaca, bahkan dari embun dan salju, ya, dan air hujan. Kan kalau pakai baju mah alhamdulillah panas, kepanasan langsung, ya. Oleh karena itu biasanya ibu-ibu atau anak-anak wanita yang menggunakan jilbab sini kalau mau dibuka tuh suka tinggal nggak gempeng geningan,
Ya. Anu di jilbaban mah katingali bodas, anu teu ka jilbaban mah poe kepanan poe katingali beda gitulah. Montong nyebut hideung beda we. Nya katingali beda gitu. Nah, ini masyarakat muslimin. Jadi kita tidak cukup dengan alhamdulillah abdi bersyukur kenging kanikmatan naon eta teh meunang kanikmatan teh kenging rezeki sok atuh berbagi gitu. Sok atuh berbagi kan wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala fahadis, sok caritakeun. Jangan sampai begini. Aya menang kanikmatan majemplin meuli teu aya nu ngupingkeun. Datang we ka susah sa RT nyaho kabeh. Jangan sampai begitu. Ya Masya Allah. Jadi ketika kita mendapat kenikmatan bahasanya tahadusan binikmat, tahadus binikmat lain anggur, tahadus binikmat teh nyaritakeun. Alhamdulillah abdi teh hasil pamaksadan. Kita aya naon? Betara tisasari. Pak Haji teh make ngulem. Abdi teh alhamdulillah kagungan pamaksadan, ternyata ku Allah dikabulkeun. Ieu mangahaja we teu aya rencana mah. Ieu teh nganukur hoyong kaleueut we cai kopi gitu. Umpamana gitu. Tapi bentuk syukuran lain berarti cai kopi lain. Gitu. Itu mah bahasa basina lah pangiringna. Nah, itu masyarakat muslimin ya. Oleh karena itu dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tidak saja berbagi rizki tapi juga berbagi ilmu, berbagi kebahagiaan. Ya, umpama kita punya anak diterima di perguruan tinggi yang favorit, enggak apa-apa, bisa sampaikan. Sareng Haji Dodi alhamdulillah pun anak anu kadua mah katampi. Ya, di perguruan tinggi negeri anu top markoto. Kumaha cek sim kuring anu ngupingna alhamdulillah ngiring binga Pak Haji Dodi mugi-mugi atuh sing kenging ilmu nu manfaat. Jero joy dina hati teh hanya putra Pak Haji Dodi katampi pun anaknya sugan teh katampi Gusti gitu. Jadi ngiringan belajar nama semangat itu nama semangat gitu. Nah, tapi tidak boleh iri hati. Itu nama semangat. Itu. Ini masyarakat muslimin. Berbagi kebahagiaan dan kebajikan-kebajikan lainnya yang relevan dengan makna syukuran ya. Nah, oleh karena itu masyarakat muslimin dalam rangka syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam semua bentuk, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. U'iddat lil muttaqin. Hendaklah kamu sekalian berlomba-lomba, paburu-buru. Apa yang harus kita buru? Ila maghfiratin, terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Terhadap ampunan dari Tuhan kamu sekalian. Wa jannatin arduha samawat, dan sorga yang luasnya sebagaimana luas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, dicanangkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita harus berlomba-lomba, paburu-buru ya, untuk mendapatkan sorga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala kan membeli. Kita ini dibeli oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Dalam surat At-Taubah ayat 111. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli orang-orang yang beriman. Apa yang dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala? Anfusahum, diri-diri mereka. Wa amwalahum, dan harta-harta mereka. Dengan apa Allah Subhanahu wa taala memberinya dari orang-orang yang beriman?
bi anna lahumul jannah, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah mencanangkan bagi orang yang beriman adalah surga. Karena kita sudah dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah membeli dari orang-orang yang beriman baik dirinya maupun hartanya, maka diri kita harus dijadikan diri yang terbagus supaya harganya menjadi mahal. Di hadapan siapa? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan barang yang laku dijual, barang yang bagus yang mau membelinya. Ya, ibadah jangan istilah cek orang sunama puraga tambah kedenda. Salat maghrib asal we 3 rakaat. Pan budak nu sok licik mah ketika imam maca surat nu rada panjang teh si eta mah cicing heula we. Kira-kira geus lagu deukeut ka ruku kakara takbiratul ihram ta eta goreng gitu kalakuan. Manya rek jual beli jeung Allah jika gitu. Sedangkan Allah rek ditukeran ku Allah teh ku surga. Surga nanti pan hayang anu terbaik berenang. Ya. Ya, oleh karena itu luar biasa masyarakat muslimin, pahala dan ganjaran bagi orang yang salat berjamaah sampai 1 berbanding 27 derajat. Ya. Bagaimana kalau di rakaat yang kedua? Ya masih dapat pahala dan ganjaran berjamaah. Walaupun ya dari 27 kan bisa saja kalau Allah menghendaki mengurangi. Tapi Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, siapa tahu tetap 27 derajat. Bagaimana kalau ikutnya di rakaat yang ketiga? Ya begitu saja. Bagaimana kalau ikutnya di tasyahud akhir saja yang kira-kira beberapa detik lagi mau awal salam? Ya termasuk ke dalam salat berjamaah, cuma urusan pahala dan ganjaran ya diserahkan kepada yang punya hak prerogatif. Hanya menurut kaidah al-ujratu biqadaril masaqat, ari kulian mah tergantung bagaimana pengorbanannya. Supir angkot wae ongkos angkot ka Pacet teu sarua jeung ongkos angkot ka Cianjur. Gitu kan? Gitu. Kira-kira seperti itu gambaran. Oleh karena itu, masyarakat muslimin, sering ayatnya dibaca di dalam salat. Di dalam surat As-Saff ayat 10 sampai 11. Ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rusulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apakah mau aku tunjukkan kepada satu perniagaan yang akan dapat menyelamatkan kamu sekalian dari azab Allah yang sangat pedih? Tentu saja mau. Yang pertama kata Allah, tu'minuna billah, beriman kamu sekalian kepada Allah wa rusulihi dan kepada Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah, berjihad berjuang di jalan Allah, ya, bi amwalikum dengan harta-harta kamu sekalian, wa anfusikum dan diri-diri kamu sekalian. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian ini lebih baik bagi kamu sekalian apabila kamu sekalian mengetahui. Bahkan yaghfir lakum dzunubakum, dosa-dosa kamu sekalian akan diampuni. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan kamu sekalian akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga yang di bawahnya mengalir air dan sungai-sungai. Ya. Kemudian zalikal fawzul azim di ujung ayat tadi. Kemudian wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallah wa fatsun qarib. Ada ekstra tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa tambahannya? Tentu saja kamu akan merasa suka dengan pahala dan ganjaran yang Allah berikan tambahan. Apa tuh?
nasrun minallah, pertama akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, wa fatsun qarib, dan kemenangan yang sangat dekat. Jadi itulah masyarakat muslim. Kalau kita ingin sukses, ingin menang, ya itu tadi, ya itu tadi, itu perniagaan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, ya telah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita semua, yakni dengan sanggup berkorban baik harta maupun diri kita. Itulah kajian kita malam hari ini terkait dengan syukur. Semoga pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-79 tahun 2024 ini senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan pertolongannya. Amin. Sehingga masyarakat, bangsa, negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Dalam berkah dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.